Halo, kembali bersama saya Satriadi. Kali ini kita memasuki materi kelima dari sesi kedua pelatihan IoT, dan untuk sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan data pada modul LCD. Oke, objektivitas yang akan kita capai pada materi kelima kali ini, yang pertama mengetahui modul LCD secara fisik. Kedua, mengetahui cara kerja dari modul LCD. Yang ketiga, dapat melakukan instalasi prototyping untuk dapat menampilkan karakter dengan menggunakan LCD dan Arduino. Yang keempat, memahami penggunaan library liquidcrystal.h. Oke. Yang kelima, dapat menampilkan karakter dengan menggunakan LCD. Dan agenda yang akan kita laksanakan di materi kelima kali ini, yang pertama mengenal modul LCD, yang kedua implementasi LCD, yang ketiga cara kerja modul LCD, yang keempat mengenal dan menggunakan library liquidcrystal.h, yang kelima menampilkan data dengan modul LCD 16x2. Oke, kita awali dengan mengenal LCD dan modul LCD. LCD merupakan singkatan dari Liquid Crystal Display. Oke. LCD merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan data berupa karakter angka, huruf, atau bahkan gambar. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah mengenal LCD monitor atau TV LCD. Namun ini LCD monitor atau LCD TV itu versi luasnya lah dari LCD yang akan kita praktikkan kali ini. Modul LCD adalah LCD yang telah ditambahkan dengan controller khusus beserta sistem minimumnya, sehingga penggunaannya akan menjadi lebih mudah. Nah, jadi di sini dalam modul LCD ini ada modul LCD, ada LCD-nya, juga ada controllernya. Ada dua bagian penting dalam modul LCD ini. Oke. Dari segi warna terdapat dua macam LCD, yakni berwarna atau color dan satu warna atau monokrom. Ada dua jenis warna ya. Ada yang berwarna atau yang monokrom atau satu warna. Dari segi ukuran terdapat berbagai macam ukuran LCD tergantung dari penggunaan LCD yang dibutuhkan. Nah, jadi LCD yang tersedia di pasaran itu ada macam-macam, teman-teman. Itu satuannya biasanya disebutkan dalam bentuk inch. Jadi ada LCD yang 1 inch, 2 inch, 3 inch, dan lain-lain. Oke, berikutnya masih mengenal LCD dan modul LCD. Nah, di sini diperlihatkan bentuk dari LCD dan modul LCD. Jadi yang sebelah kiri ini merupakan LCD-nya, komponen LCD-nya, Liquid Crystal Display-nya. Sementara yang ada di sebelah kanan ini merupakan modul LCD, di mana dalam modul LCD ini terdapat komponen LCD yang ditambahkan dengan microcontroller khusus yang tugasnya untuk controller daripada LCD ini. Oke. Berikutnya masih mengenal LCD. Di sini diperlihatkan ada bermacam-macam LCD. Ada yang berwarna, ada yang hitam putih atau monokrom atau satu warna, dan terdapat pula berbagai macam ukuran. Di sini ada yang kecil, ada yang besar pula. Ini ukurannya sudah ada standarnya, tapi di sini kita tidak membahas lebih jauh tentang detail LCD yang ada di pasaran. Lanjut ke slide berikutnya. Implementasi LCD. Yang pertama, penggunaan LCD cukup banyak digunakan di hampir sebagian besar perangkat elektronika siap pakai, mulai dari jam tangan, alat rumah tangga, mesin pabrik, hingga perlengkapan militer. Cukup banyak ya teman-teman aplikasinya.
Ini diperlihatkan ada jam tangan digital. Jam tangan digital tentunya ini menggunakan LCD yang bentuknya khusus. Sini juga ada microwave. Microwave ada display digital, dan ini ada semacam display untuk perlengkapan militer. Oke. Dan masih banyak lagi perlengkapan-perlengkapan harian yang dapat kita temukan, di mana dalam alat tersebut ada aplikasi LCD-nya juga. Oke. Berikutnya masuk ke cara kerja modul LCD. Modul LCD terdiri dari dua bagian utama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sehingga dapat berfungsi untuk dapat menampilkan karakter huruf, angka, atau bahkan gambar, yaitu bagian kaca LCD dan bagian rangkaian controller dengan IC driver sebagai komponen utamanya. Jadi modul LCD ini sudah pasti terdiri dari dua komponen penting, yaitu kaca LCD dan bagian kontrolernya. Controller ini berupa IC driver sebagai komponen utamanya. Oke. Berikutnya, bagian LCD yang terdiri dari cairan khusus bertugas menerima perintah dari IC driver untuk mengaktifkan setiap pixel atau dot yang dibentuk dari cairan khusus agar membentuk sebuah karakter huruf, angka, atau bahkan gambar. Jadi di bagian LCD ini terdapat pixel atau dot yang nantinya itu diberikan perintah dari IC sehingga dot atau pixel tersebut membentuk karakter atau gambar seperti itu. Berikutnya, IC controller bertugas menerjemahkan data yang masuk secara paralel agar dapat diartikan untuk membentuk sebuah karakter pada kaca LCD. Nah, ini bagian utama dari modul LCD yang kedua, yaitu IC controller, di mana IC controller ini mengkonversikan perintah-perintah digital yang masuk pada IC controller untuk menampilkan gambar atau karakter pada LCD seperti itu. Berikutnya, menggunakan library liquidcrystal.h. Nah, ini yang akan kita praktekkan pada Arduino, di mana Arduino ini memiliki library liquidcrystal.h yang akan memudahkan kita untuk mengakses LCD yang akan kita gunakan. Oke. Library liquidcrystal.h adalah library yang digunakan untuk Arduino agar mempermudah akses penggunaan modul LCD tanpa kita harus tahu data yang harus kita input ke IC controller atau driver yang ada pada modul LCD. Oke, cukup jelas. Jadi library ini digunakan untuk mempermudah akses LCD dengan Arduino. Format perintah untuk menggunakannya yaitu crash include kurang dari liquidcrystal.h lebih besar, itu nantinya akan dituliskan pada bagian deklarasi paling atas dari IDE Arduino. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan langsung. Setelah melakukan include, deklarasi objek kelas pada sebuah variabel, contoh liquid crystal LCD kurung buka rs, en, d4, d5, d6, d7. Nah, ini deklarasi pin-pin pada LCD yang nantinya akan dipakai dan dimasukkan pada variabel LCD ini. Oke. Berikutnya, untuk inisialisasi digunakan fungsi begin kurung buka calls untuk kolom dan rows untuk baris. Contoh lcd.begin kurung buka 16,2 kurung tutup titik koma. Ini 16,2 ini untuk LCD 16 kali 2. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut saja. Fungsi umum dari library liquidcrystal.h ini ada beberapa. Yang pertama itu fungsi set kursor kurung buka kolom, rows kurung tutup
digunakan untuk set posisi kursor. Sintasnya nama underscore variabel, nama variabel, dot set kursor, kolom, row. Oke, nanti lebih jelasnya kita lanjut di di pemrograman Arduino akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya ada fungsi print kurung buka data kurung tutup, digunakan untuk mencetak teks pada LCD. Sintasnya seperti ini, nama variabel dot print kurung buka pakai tanda kutip, teks yang akan ditampilkan itu apa, silahkan ditulis di sini. Oke. Berikutnya ada fungsi clear kurung buka kurung tutup, digunakan untuk menghapus tampilan LCD. Di sini fungsi clear ini berfungsi untuk membersihkan tampilan LCD sehingga di LCD ini tidak menampilkan apa-apa, kosong. Sintasnya seperti ini, nama variabel dot clear kurung buka kurung tutup. Berikutnya ada write kurung buka char atau karakter kurung tutup, digunakan untuk cetak karakter pada LCD. Sintasnya seperti ini, nama underscore variabel dot write kurung buka karakter, kurung buka kurung tutup titik koma, seperti itu. Oke, berikutnya kita langsung ke praktikum saja. Di sini telah diperlihatkan gambaran simulasi dari rangkaian yang akan kita buat, dan di sini ada koneksi LCD 16x2 pada Arduino Uno. Oke, kita langsung saja. Pertama ada pin 12 Arduino terhubung ke pin RS modul LCD. Kita sambungkan pin 12 Arduino yang ada di sebelah ini ke breadboard seperti ini. Kemudian kita hubungkan dari breadboard ini ke pin RS modul LCD. Pin RS ada di urutan keempat dari sebelah kiri, sebelah sini. Oke. Berikutnya pin 11 Arduino ke pin E modul LCD. Pin 11 Arduino sebelah sini kita pasang di breadboard. Lanjutkan pemasangan ke modul LCD. Pin enable ada di pin ke-6 sebelah sini. Oke. Berikutnya pin 10 Arduino ke pin D4 modul LCD. Pin 10 Arduino berurutan sebelah sini, pasang di breadboard. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Lanjut ke pin D4 ada di urutan ke-6 dari sebelah kanan. D4. Berikutnya lanjut ke pin 9 Arduino yang terkoneksi ke pin D5 modul LCD. Pin 9 Arduino kita koneksikan ke breadboard dan kita lanjut ke pin D5. D5 ada di sebelah D4 sebelah sini. Oke. Berikutnya pin 8 Arduino ke pin D6 modul LCD. Pin 8 kita hubungkan ke breadboard terlebih dahulu. Lanjut lagi kita hubungkan ke D6, sebelahnya D5.
seperti ini. Berikutnya pin 7 Arduino ke pin D7 modul LCD. Pin 7 sebelah sini kita pasang ke breadboard dan kita lanjut ke modul LCD seperti ini. Oke. Berikutnya kita menggunakan potensiometer juga seperti di materi sebelumnya. Hanya saja perbedaannya kali ini kita menggunakan potensiometer untuk mengatur tingkat kecerahan dari LCD. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Pin V0 modul LCD ini terkoneksi dengan pin tengah potensiometer. Kita koneksikan V0 modul LCD, ada di urutan ketiga sebelah kiri sebelah sini. Kita koneksikan ke pin tengah potensiometer seperti ini. Oke. Berikutnya salah satu pin potensiometer terhubung ke ground dan pin lainnya terhubung ke 5 volt. Oke, salah satu pin kita hubungkan ke ground seperti ini, dan pin yang lain kita hubungkan ke VCC seperti ini. Pin ground ditunjukkan dengan jalur warna biru, sementara untuk 5 volt atau VCC kita tunjukkan dengan jalur warna merah. Selanjutnya pin VSS, RW, dan K modul LCD terhubung ke ground. Kita cari pin VSS. Pin VSS ini berada di paling ujung sebelah kiri dari modul LCD seperti ini. Kita hubungkan ke ground, jalur biru. Oke. Berikutnya pin RW. Pin RW berada di urutan ke-5 dari sebelah kiri modul LCD seperti ini. Kita hubungkan ke ground juga, jalur biru. Berikutnya pin katoda K. Pin katoda atau pin K berada di paling kanan, ujung paling kanan seperti ini. Kita pasang ke jalur ground seperti ini. Oke. Berikutnya pin VDD dan A atau anoda modul LCD terhubung ke 5 volt atau VCC. Oke. Pin VDD itu ada di urutan kedua dari sebelah kiri modul LCD. Seperti ini. Kita pasang ke VCC atau 5 volt dari breadboard yang ditunjukkan oleh jalur warna merah. Berikutnya pin katoda, pin anoda berada di urutan kedua dari sebelah kiri modul LCD seperti ini. Kita hubungkan ke VCC 5 volt seperti ini. Berikutnya menghubungkan VCC di breadboard dan 5 volt Arduino. Oke. Pertama kita hubungkan VCC di kedua sisi dari breadboard seperti ini. Kemudian kita hubungkan jalur merah di salah satu pinnya ke 5 volt atau VCC di Arduino
seperti ini. Terakhir, hubungkan ground di breadboard dan ground Arduino. Kita hubungkan jalur ground yang ditunjukkan dengan jalur biru di kedua sisi breadboard. Juga kita hubungkan ground di pin jalur ground ini menuju ke ground Arduino seperti ini. Oke. Dan berikutnya kita pasang kabel USB seperti ini. Lanjut, masih ada koneksi LCD 16x2. Ini merupakan gambaran secara real yang telah kita wiring berdasarkan koneksi sebelumnya. Kita lanjut ke pemrograman Arduino IDE. Di sini kita akan membahas listing program yang akan kita input ke Arduino IDE. Di baris pertama ini ada crash include kurang dari liquid crystal.h lebih besar dari. Ini merupakan fungsi untuk mendeklarasikan library liquid crystal.h, library LCD. Berikutnya ada liquid crystal LCD kurung buka 12, 11, 10, 9, 8, 7 kurung tutup dengan menggunakan koma dan diakhiri dengan titik koma. Perintah ini difungsikan untuk deklarasi objek kelas di mana pin-pin dari Arduino ini, pin 12, 11, 10, 9, 8, 7 yang akan dipergunakan sebagai pin data pada modul LCD. Oke. Berikutnya di void setup ada lcd.begin kurung buka 16,2 kurung tutup titik koma. Di sini fungsi ini digunakan untuk inisialisasi LCD yang akan kita gunakan, di mana LCD yang akan kita gunakan adalah LCD 16x2. Oke, 16 kolom dan 2 baris. Oke. Berikutnya ada variabel test yang memiliki tipe data string, di mana variabel test ini akan diisi dengan karakter coba LCD. Oke. Perintahnya string test sama dengan kutip coba LCD kutip tutup titik koma. Untuk string untuk karakternya silakan bebas divariasikan saja. Berikutnya ada void loop. Di void loop ini perintah pertama ada lcd.clear, di mana lcd.clear ini berfungsi untuk membersihkan layar LCD sehingga tidak menampilkan karakter apapun. Perintahnya lcd.clear kurung buka kurung tutup titik koma. Berikutnya ada lcd.setCursor kurung buka 0,0 kurung tutup titik koma dan diikuti dengan perintah lcd.print kurung buka kutip prototype kutip tutup kurung tutup titik koma. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan karakter prototype, kata prototype yang akan ditampilkan pada kolom 0 dan baris 0. Oke. Selanjutnya ada perintah lcd.setCursor kurung buka 0,1 kurung tutup titik koma dan diikuti dengan perintah lcd.print kurung buka test kurung tutup titik koma. Nah, di sini sama-sama perintah untuk menampilkan karakter juga, hanya perbedaannya bila dengan perintah print ini kita menampilkan secara langsung karakter prototype seperti ini, sedangkan di perintah print kurung buka tes ini ada pemanggilan variabel, di mana variabel
tes ini telah kita isi dengan coba LCD seperti itu, dan variabel tes ini akan ditampilkan pada kolom 0 dan baris 1. Nah, seluruh perintah ini diberikan delay, diakhiri dengan delay sebanyak 75 milisecond. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba langsung input saja pada Arduino IDE. Dan di sini telah saya siapkan Arduino IDE yang telah saya input dengan listing program yang sebelumnya kita bahas. Kita cek portnya masih di COM 4, kita upload, kita tunggu hingga statusnya dan uploading. Oke, sudah beres. Dan sekarang kita lihat di LCD-nya. Ini bisa dilihat terdapat kata prototype di kolom 0 baris 0, yaitu di paling kiri atas, dan diikuti dengan kata coba LCD di baris 1 masih di kolom 0. Oke. Di sini potensiometer dipergunakan untuk mengatur kecerahan dari karakter LCD ini. Kita coba. Ini posisinya potensiometer saya putar. Oke, terlihat perbedaannya dari karakter yang ditampilkan di LCD. Seperti itu. Oke, cukup jelas. Dan berikutnya langsung ke hasil dan kesimpulan, yaitu jika kode program dan instalasi pada rangkaian ini benar, maka display modul LCD akan menampilkan kata prototype pada baris pertama dan kata coba LCD pada baris kedua. Nah, untuk variasi katanya silahkan divariasikan. Untuk materi kelima dari sesi kedua pelatihan IoT dicukupkan sekian. Terima kasih.